Liga 1 dipercepat, Persib dalam bahaya. Indonesia terancam sanksi dari AFC. Berita klub Liga 1 dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Gelaran Liga 1 2022-2023 kabarnya akan dimajukan dari jadwal awal tanggal 27 Juli, rencananya akan dimajukan jadi tanggal 23 Juli. Hal ini disampaikan oleh Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Menurut Lulu, awalnya tanggal 27 Juli dipilih. Namun karena tanggal 27 Juli adalah hari kerja yang akan berbenturan dengan hari kerja dan kesibukan itu sendiri, selain itu dimajukannya kick-off Liga 1 ini agar Liga 1 segera selesai sebelum bulan Ramadan tahun depan, dan juga agar tak berhimpitan dengan jadwal FIFA, yakni Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Lalu bagaimana dengan regulasinya? Menurut Ahmad Hadian Lukita, regulasi Liga 1 musim depan masih sama dengan musim lalu, di mana tiap tim hanya boleh mendaftarkan 35 pemain, termasuk 4 pemain asing, yakni 3+1, dan wajib menyertakan minimal 3 pemain di bawah usia 20 tahun. Pergantian pemain pun tetap 5 pemain dan ada cooling break juga. Untuk stadion sendiri, sejauh ini ada beberapa tim yang belum terverifikasi stadion yang akan digunakan untuk markas, yakni seperti Persija Jakarta yang masih belum memutuskan akan bermarkas di Jakarta International Stadium atau GBK. Pasalnya, 2 stadion ini belum diizinkan digunakan secara reguler. Kemudian ada Bayangkara FC yang kabarnya stadion PT IKA tak lolos verifikasi, terutama soal kelayakan dan kapasitas penonton. Bayangkara sendiri kabarnya akan memilih Stadion Patriot sebagai markas. Lalu Dewa United yang masih bimbang antara Stadion Indomik Arena atau Banten International Stadium. PSM Makassar yang masih belum dapatkan verifikasi soal stadion yang akan dipakai karena Stadion Mato Angin masih belum dipakai dan direnovasi, dan mendaftarkan Stadion BJ Habibie dan belum terverifikasi. Serta Persib Bandung yang kemungkinan tak bisa gunakan Stadion Sijalak Harupat karena akan dipakai agenda FIFA dan dipakai tim Liga 2 Persikap Kabupaten Bandung. Sementara Stadion GBLA masih tak diizinkan digunakan karena terkena kartu merah. Ya, GBLA terkena kartu merah karena 2 pelanggaran, yakni pelanggaran keamanan dan pelanggaran rusaknya sebagian bangunan dari stadion ini. Otomatis Persib masih harus cari cara agar bisa dapatkan stadion yang akan dijadikan markas. Dari Persib Bandung, mengetahui kick-off Liga 1 akan dimajukan, pihak Persib bergegas untuk penuhi persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh Persib, yakni yang pertama adalah panpel atau panitia pertandingan. Kabarnya diketahui panpel Persib yang lama tak diizinkan oleh PSSI untuk menjadi panpel lagi, dan Persib harus segera daftarkan anggota panpel yang baru. Yang kedua adalah tiketing. Kabarnya Liga 1 musim depan semua klub Liga 1 akan memakai tiket sistem online.
Dan sejauh ini Persiblah yang dinilai paling buruk dalam mengelola sistem tiket online. Yang ketiga adalah pemain asing. Persib memang telah memiliki 4 pemain asing. Namun karena Persib akan ikut ajang AFC Cup musim depan, Persib diberi keistimewaan bersama Bali United dan Bayangkara FC untuk memakai 5+1 pemain asing. Namun tetap yang didaftarkan di Liga 1 hanya 3+1. Jadi Persib masih bingung apakah akan nambah pemain asing lagi atau tidak. Kalau nambah ya nggak berguna, nggak kepake di Liga 1. Yang keempat adalah stadion. Karena stadion GBLA terkena kartu merah dan kartu merah ini akan dicabut apabila Persib mampu membenahi stadion, terutama kerusakan serta tiketing dan panpel serta keamanan. Sementara jika Persib mendaftarkan Sijalak Harupat sebagai markas, otomatis saat Liga 2 berjalan nanti Persib tak bisa gunakan Sijalak Harupat, yang otomatis Persib harus mencari stadion baru lagi. Nah, itu tadi beberapa permasalahan Persib yang harus segera diselesaikan dalam menyongsong Liga 1 yang akan segera bergulir. Bahkan tak sampai dalam hitungan bulan loh, dalam hitungan hari akan segera bergulir. Nah, untuk urusan penonton, Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan Persib bisa dihadiri penonton lagi saat Liga 1 nanti. Namun ini pun jika semua permasalahan di atas sudah teratasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Tentu kita sudah evaluasi. Jadi Liga 1 2022-2023 100% bisa dihadiri penonton di setiap klub. Tapi tentu dengan standar prosedur yang tinggi dan tepat. Tak terkecuali dengan Persib Bandung. Tapi untuk Persib tentunya jika mereka sudah bisa selesaikan semua persyaratannya, ujar Ahmad Hadian Lukita. Nah, bicara soal penonton, Liga 1 dan Piala Presiden ini berbeda ya soal peraturannya. Jika di Piala Presiden ini ada supporter yang nyalakan flare di stadion, maka klub akan didenda. Namun, di Liga 1 berbeda. Jika sesuai peraturan dan regulasi, di Liga 1, jika kedapatan ada penonton yang menyalakan flare saat pertandingan, maka klub bukan hanya akan didenda, namun juga dinyatakan kalah WO dan dikurangi 3 poin. Jika 2 kali terjadi pelanggaran yang sama, klub yang bersangkutan akan dipastikan terusir dari markasnya dan tak bisa dihadiri penonton lagi hingga akhir musim. Mantap nggak tuh? Hayo loh. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Iriawan dan Bapak Kapolri Bapak Sigit soal pelanggaran di stadion untuk Liga 1, hukumannya sudah jelas ya. Jadi hati-hati buat klub, ujar Ahmad Hadian Lukita. Nah, masalah flare ini bukan hanya menimpa Persib Bandung nih, tapi juga Timnas Indonesia. Jadi saat laga perdana AFF U19 antara Vietnam versus Indonesia, di akhir laga ada supporter Timnas yang menyalakan flare. Dan kabarnya atas aksi ini AFC melayangkan teguran pada PSSI. Teguran ini berupa jika di laga selanjutnya ada flare lagi, maka Indonesia terancam sanksi, yakni tak bisa dihadiri penonton lagi. Dan jika flare ini terjadi di tengah pertandingan, maka pertandingan akan dihentikan dan Indonesia dinyatakan kalah. Nah, kita akan lihat nih saat lawan Brunei nanti, apakah akan ada flare lagi di stadion. Pertanyaannya, kenapa sih orang Indonesia itu demen banget nyalain flare? Tujuannya apa coba? Biar membara gitu. Padahal kan gak ada manfaatnya tuh. Dari Persija Jakarta, usai resmi mengkudeta posisi Bali United sebagai tim dengan market value atau tim termahal Liga 1 musim ini, Persija semakin pede dalam menyongsong Liga 1 dan Copa Indonesia. Apalagi kabarnya Persija selangkah lagi datangkan 2 pemain asing barunya, yakni Brandon Borrello dan Hanno Behrens. Bahkan penyerang anyar Persija Michael Kemencik mengaku sudah tak sabar ingin segera rasakan atmosfer sepak bola Indonesia.
Sebelumnya, Kremenchik mengaku jika ia adalah perpaduan antara Ibrahimovic dan Fernando Torres. Jadi ketika ia melihat permainan tim-tim di Liga Indonesia, ia mengaku akan mudah adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Kecepatan dan keunggulan postur tubuh akan dimanfaatkan oleh Kremenchik. Saya belum tahu banyak soal sepak bola Indonesia, tapi setelah saya melihat pertandingan-pertandingan tim-tim di Indonesia, saya tahu saya akan mampu berbicara banyak di kompetisi ini. Saya adalah perpaduan antara Ibrahimovic dan Fernando Torres. Jadi buat kiper-kiper di Liga Indonesia, hati-hati, saya akan lebih tajam dari Marco Simic, ujar Michael Kremenchik. Yo wes, sakarep mulah. Orang Liga aja belum mulai kok, udah sesumbar duluan. PSS Sleman mengkritik PT LIB. Loh, kenapa nih? Bukannya mereka lolos ke semifinal Piala Presiden? Ya, PSS Sleman mengkritik keputusan PT LIB yang menjalankan Copa Indonesia bersamaan dengan Liga 1. Menurut pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro, PT LIB seharusnya jangan cuma melihat sisi broadcast atau jumlah rating penayangan di televisi, tapi perhatikan juga nasib klub. Seto menilai dengan jadwal yang sangat padat, tentu ini beban bagi pemain. Cedera pun akan terus menghantui tiap klub. PT LIB itu seharusnya jangan cuma pikirkan broadcast, tapi pikirkan juga nasib klub dan pemain. Jadwal yang sangat padat, apa nggak beresiko pada pemain? Piala Presiden ini jadi contohnya. Kami memang menang lawan Persib, tapi kami tak puas. Persib pincang, dan kami pun pincang. Apa menariknya kalau begini? Ujar Seto Nurdiantoro. Memang kalau dipikir-pikir ya, apa yang dikatakan atau dilontarkan oleh Seto Nurdiantoro ini memang ada benarnya. Liga 1 dijalankan atau di kick off ya Juli 2022 dan kelar Maret 2023. Otomatis jadwal Liga 1 sangat padat. Dalam satu pekan tim-tim harus bermain 2 kali, minimal 2 kali ya. Ditambah Copa Indonesia yang diikuti 64 klub dan sistemnya grup, otomatis satu tim dalam satu pekan akan jalani Copa Indonesia 1 kali, yang artinya ditambah Liga Indonesia dalam satu pekan tim-tim harus bermain 3 kali. Tapi itu kan menurut klub ya, tapi buat penonton sih oke-oke aja. Semakin banyak pertandingan semakin seru kan. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.